Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membawakan materi seputar intervalent routing. Anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Davin Syawan Perdana, dengan NIM akhir 026, Fatahillah Muhammad Ilham dengan NIM akhir 038, Hidayat dengan NIM akhir 040, Naufal Muti Hadian dengan NIM akhir 117. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang Introduction Intervalent Routing, Intervalent Routing Operation, Router on a Stick Intervalent Routing, Intervalent Routing using Layer 3 Switches, Troubleshoot Intervalent Routing, Modul Practice and Quiz, dan yang terakhir integrasi keislaman. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke modul 4.0. Mengapa kita harus mengambil modul ini? Sekarang kita tahu cara menyegmentasikan dan mengatur jaringan kita ke dalam VLAN. Host dapat berkomunikasi dengan host lain dan di VLAN yang sama. Dan kita tidak lagi memiliki host yang mengirimkan pesan siaran ke setiap perangkat lain di jaringan kita, memakan bandwidth yang dibutuhkan. Tetapi bagaimana jika host dalam satu VLAN perlu berkomunikasi dengan host di VLAN yang berbeda? Jika kita adalah administrator jaringan, kita tentu tahu nih bahwa orang ingin berkomunikasi dengan orang lain di luar jaringan kita. Disinilah peruteran antar VLAN dapat membantu. Peruteran antar VLAN menggunakan perangkat layer 3 seperti router atau saklar layer 3. Mari kita ambil keahlian VLAN kita dan menggabungkan dengan keterampilan lapisan jaringan kita dan mengujinya. Selanjutnya, apa yang akan kita pelajari pada modul ini? Jadi judul modul ini yaitu intervalent routing. Tujuan modulnya yaitu memecahkan masalah routing intervalent pada perangkat layer 3. Di sini terdapat tabel dengan judul topik pengoperasian routing intervalent, yaitu menjelaskan opsi untuk konfigurasi routing intervalent. Selanjutnya routing intervalent router on stick, yaitu konfigurasi routing intervalent router on stick. Selanjutnya routing intervalent menggunakan switch layer 3. Yaitu kita akan mengkonfigurasi routing intervalent menggunakan layer 3 switching. Yang terakhir, troubleshoot routing intervalent. Jadi kita akan ditugaskan untuk dapat troubleshoot common intervalent configuration issue. Selanjutnya masuk ke modul 4.1. Apa itu intervalent routing? VLAN digunakan untuk menyegmentasikan jaringan layer 2 yang diaktifkan karena berbagai alasan. Terlepas dari alasannya, host dalam satu VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan host di VLAN lain, kecuali ada router atau saklar layer 3 untuk menyediakan layanan perutaan. Perutaan antar VLAN adalah proses meneruskan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lain. Ada 3 opsi perutaan antar VLAN. Yang pertama yaitu legacy interVLAN routing. Adalah solusi lama. Jadi legacy interval routing ini tidak berskala dengan baik. Selanjutnya router on stick, yang merupakan solusi yang dapat diterima untuk jaringan kecil hingga menengah. Yang terakhir, layer 3 switch menggunakan switch virtual interface atau SFIs. Ini merupakan solusi yang paling scalable untuk organisasi menengah hingga besar. Next, selanjutnya ada legacy intervalent routing. Solusi pertama menggunakan interface Ethernet pada router. Jadi setiap interface akan terhubung ke port switch di VLAN yang berbeda. Interface router berfungsi sebagai gateway default untuk localhost di subnet VLAN. Di sini kita terdapat gambarnya. Lalu di sebelah kanannya ada tabel MAC address untuk S1. Bisa dilihat sini teman-teman. Next. Jadi ketika PC1 mengirimkan paket ke PC2 yang berada di jaringan lain, maka paket akan diteruskan ke default gateway 192.168.10.1. R1 menerima paket pada interface G0
/0/0 dan memeriksa alamat tujuan dari paket tersebut. R1 kemudian merutekan paket tersebut keluar melalui interface J001 menurut port F012 pada VLAN 20 di S1. Terakhir, S1 meneruskan paket tersebut ke PC2. InterVLAN routing ini dapat bekerja dengan baik, namun memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan pada jaringan menengah ke atas, karena router memiliki interface yang terbatas. Karena setiap VLAN menggunakan satu interface, maka akan menyebabkan interface pada router akan cepat habis. Catatan yaitu metode routing antara VLAN ini tidak lagi diimplementasikan dalam jaringan switch dan disertakan hanya untuk tujuan penjelasan. Next. Selanjutnya ada router on stick interVLAN routing. Metode router on stick mengatasi keterbatasan legacy interVLAN routing. Pada metode ini hanya membutuhkan satu interface Ethernet fisik untuk merutekan lalu lintas antar VLAN pada jaringan. Interface Ethernet pada router Cisco dikonfigurasi sebagai trunk 802.1Q dan terhubung ke switch layer 2. Secara khusus, interface router dikonfigurasi menggunakan subinterface untuk mengidentifikasi tiap VLAN agar dapat melakukan interface routing. Nah, subinterface yang dikonfigurasi merupakan interface virtual, namun terhubung dengan satu interface fisik Ethernet. Subinterface dikonfigurasi secara independen dengan alamat IP dan VLAN ID. Subinterface tersebut dikonfigurasi sesuai dengan subnet tiap VLAN untuk dapat melakukan routing. Jadi saat lalu lintas VLAN memasuki interface router, lalu lintas tersebut akan diteruskan ke subinterface VLAN. Nah, router akan meneruskan paket tersebut berdasarkan alamat tujuan. Untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, berikut ini gambar untuk penjelasan. Jadi, seperti yang terlihat pada gambar nih, PC1 pada VLAN 10, bisa lihat di sini, PC1 pada VLAN 10 berkomunikasi dengan PC3 pada VLAN 30. Ketika R1 menerima lalu lintas unicase yang diberi tag VLAN 10, R1 merutekan lalu lintas tersebut ke VLAN 30 menggunakan subinterface yang telah dikonfigurasi. Nah, catatan, jadi router on a stick ini mendukung hingga maksimal 50 VLAN. Next. Selanjutnya interVLAN routing on layer 3 switch. Metode paling efektif dan efisien untuk melakukan interVLAN routing adalah dengan menggunakan MLS dan SVI. SVI adalah interface virtual yang dikonfigurasi pada MLS seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Bisa lihat ini terdapat SVI interface VLAN 10 dan terdapat SVI interface VLAN 20. Jadi MLS atau multi-layer switch juga dapat disebut sebagai switch layer 3 karena bekerja pada layer 2 dan layer 3. Namun dalam hal ini penulis menggunakan istilah MLS. Next, interVLAN SVI dibuat dengan cara yang sama seperti interface VLAN pada metode router on stick. Hanya saja, SVI dibuat untuk VLAN yang terdapat pada switch. Meskipun virtual, SVI memiliki fungsi yang sama untuk VLAN seperti yang terdapat pada interface router. Berikut adalah keuntungan menggunakan MLS untuk interVLAN routing. Pertama, MLS untuk interVLAN routing ini lebih cepat karena mekanisme routing dan switching ada dalam satu hardware. Yang kedua, tidak membutuhkan link eksternal dari switch ke router untuk melakukan routing. Jadi tidak membutuhkan link eksternal lagi. Yang ketiga, tidak terbatas pada satu link karena layer 2 Ether channels dapat digunakan sebagai link trunk antara switch untuk meningkatkan bandwidth. Yang keempat, memiliki latency yang lebih rendah karena data tidak perlu keluar dari switch untuk menuju jaringan lain. Dan yang terakhir, lebih sering digunakan pada LAN kampus daripada router. Kelemahan dari penggunaan MLS pada interVLAN ini adalah harganya yang lebih mahal.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4.2, yaitu router on a stick interVLAN routing. Nah, apa sih di topik sebelumnya itu kan ada 3 cara ya untuk membuat VLAN routing. Yang pertama legasi. Nah, terus ini tuh sekarang router on a stick. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat selanjutnya. Nah, jadi ini ada trunk link yang menghubungkan atau mengasih akses dua VLAN atau lebih. Nah, nanti itu ciri-ciri router on stick itu dia ada router. Nah, routernya itu dia switch 1 dan switch 2 itu nggak terhubung sama router, tapi terhubungnya melalui trunk linknya. Nah, konfigurasinya ini nih. Yang pertama kita bikin VLAN-nya, dinamain, terus interface-nya dibenerin, terus mengkonfigurasi akses portnya dan mengkonfigurasi trunking portnya. Nah, trunking portnya contohnya di sini tuh F01 yang menghubungkan VLAN 20, terus ada F06 VLAN 10, F05 yang menghubungkan trunknya ke router. Nah, begini kira-kira komen caranya, terus memberi namanya dan mengasih interface VLAN-nya itu IP-nya kira-kira begini, bisa dilihat di gambar. Yang perlu kita perhatikan, switch port itu kan ada dua modenya. Ada mode akses, jadi dia cuma bisa satu LAN doang, dan ada mode trunk, dia bisa dua LAN. Nah, ini cara verifikasi konektivitasnya. Ya tinggal ping aja nanti. Misalnya PC1 di VLAN 10, PC2 di VLAN 20. Nanti kalau dia berhasil ngeping PC2, dia akan berarti sudah sesuai. Nah, ini sudah sesuai nih pingnya. Bisa kan? Selain ping untuk ngecek konektivitas antar device, berikut ini beberapa komen yang bisa dipakai untuk verifikasi dan troubleshooting ya. Nah, untuk troubleshooting nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, yang pertama itu show IP route, show IP interface brief, show interface, dan show interface trunk. Nah, ini command yang sering dipakai untuk verifikasi dan untuk lihat-lihat settingnya. Selanjutnya 4.3 ini nanti akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Baik, Terima selanjutnya saya kasih. akan menjelaskan bagian 3 yaitu interVLAN routing using layer 3 switch. Nah, yang pertama ada layer 3 switch interVLAN routing. Jaringan perusahaan modern jarang menggunakan router on stick karena tidak mudah diskalakan untuk memenuhi persyaratan. Dalam jaringan yang sangat besar ini, administrator jaringan menggunakan switch layer 3 untuk mengkonfigurasi interVLAN routing. Nah, interVLAN routing yang menggunakan metode router on a stick ini mudah diterapkan untuk organisasi kecil hingga menengah. Namun, perusahaan besar membutuhkan metode yang lebih cepat dan jauh lebih terukur untuk menyediakan interVLAN routing. Nah, Enterprise Campus LAN menggunakan saklar layer 3 untuk menyediakan interVLAN routing. Saklar layer 3 ini menggunakan peralihan berbasis perangkat keras untuk mencapai tingkat pemrosesan paket yang lebih tinggi daripada router. Saklar layer 3 juga bisa diterapkan di lemari kabel lapisan distribusi perusahaan. Nah, kemampuan saklar layer 3 ini mencakup kemampuan untuk melakukan hal berikut. Yang pertama ada rute dari satu VLAN ke VLAN lainnya menggunakan beberapa antarmuka virtual yang diaktifkan, yaitu SPI. Yang kedua ada konversi switch port layer 2 ke antarmuka layer 3, yaitu port yang dirutekan. Nah, port yang dirutekan ini mirip dengan antarmuka fisik pada router Cisco IOS. Untuk menyediakan interVLAN routing, saklar layer 3 menggunakan SPI.
SPI dikonfigurasikan menggunakan perintah VLAN ID antarmuka yang sama yang digunakan untuk membuat SPI manajemen pada saklar layer 2. SPI layer 3 ini harus dibuat untuk masing-masing VLAN yang dapat dirutakan. Nah, selanjutnya ada layer 3 switch scenario. Pada gambar di bawah ini, switch layer 3 yaitu D1 terhubung ke dua host pada VLAN yang berbeda. Nah, PC1 ini berada di VLAN 10 dan PC2 berada di VLAN 20. Seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah ini. Dan layer 3 switch akan menyediakan layanan routing antar VLAN ke dua host. Nah, untuk di sebelahnya ada tabel yang menunjukkan alamat IP untuk tiap-tiap VLAN. Bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya ada layer 3 switch configuration. Selesaikan langkah-langkah berikut untuk mengkonfigurasi S1 dengan VLAN dan trunking. Nah, yang langkah pertama itu ada buat VLAN, lalu buat interface SPI VLAN, konfigurasikan akses port, dan aktifkan IP routing. Untuk buat VLAN pertama, buat dua VLAN seperti yang ditunjukkan dalam output. Nah, seperti ini. Nanti kita bikin seperti ini. Lalu yang interface SPI VLAN-nya, konfigurasi SPI untuk VLAN 10 dan 20. Nah, alamat IP yang dikonfigurasi akan berfungsi sebagai gateway default ke host di masing-masing VLAN. Perhatikan pesan informasi yang menunjukkan protokol saluran pada kedua SPI berubah menjadi up. Bisa dilihat di bawahnya. Lalu untuk konfigurasikan akses port, berikutnya konfigurasikan port akses yang menghubungkan ke host dan tetapkan ke VLAN masing-masing. Seperti di bawah ini. Yang terakhir itu kita mengaktifkan IP routing. Jadi kita mengaktifkan IP routing IPv4 dengan perintah konfigurasi global IP routing untuk memungkinkan lalu lintas dipertukarkan antar VLAN 10 dan 20. Nah, perintah ini harus dikonfigurasi untuk mengaktifkan perutuhan antar VLAN pada saklar layer 3 untuk IPv4. Selanjutnya ada layer 3 switch inter-VLAN routing verification. Inter-VLAN routing menggunakan switch layer 3 lebih sederhana untuk dikonfigurasi daripada metode router on a stick. Setelah konfigurasi selesai, konfigurasi dapat diverifikasi dengan menguji konektivitas antar host. Dari host, verifikasi konektivitas ke host di VLAN lain menggunakan perintah ping. Sebaiknya verifikasi lebih dahulu konfigurasi IP host saat ini menggunakan perintah ipconfig Windows host. Keluarannya mengkonfirmasi alamat IP4 dan gateway default PC1. Seperti di bawah. Nah, selanjutnya verifikasi konektivitas dengan PC2 menggunakan perintah ping Windows host. Seperti yang ditunjukkan dalam output di bawah ini, keluaran ping berhasil mengonfirmasi bahwa inter-VLAN routing sedang beroperasi. Lalu ada routing on a layer 3 switch. Jika VLAN harus dapat dijangkau oleh perangkat layer 3 lainnya, maka VLAN harus diiklankan menggunakan routing statis atau dinamis. Untuk mengaktifkan routing pada saklar layer 3, port yang dirutakan harus dikonfigurasi. Nah, port yang dirutakan dibuat pada saklar layer 3 dengan menonaktifkan fitur switch port pada port layer 2 yang terhubung ke perangkat layer 3 lainnya. Secara khusus, mengkonfigurasi perintah konfigurasi antarmuka no switch port pada port layer 2 mengubahnya menjadi antarmuka layer 3. Kemudian, antarmuka dapat dikonfigurasi dengan antarmuka yang tidak dikonfigurasi dengan perintah konfigurasi antarmuka switch port pada port layer 2. Kemudian antarmuka dapat dikonfigurasi dengan konfigurasi IPv4 untuk terhubung ke router atau saklar layer 3 lainnya. Nah, lalu ada routing configuration on a layer 3 switch. Selesaikan langkah-langkah berikut untuk mengonfigurasi D1 untuk merutekan dengan R1. Nah, jadi langkah-langkahnya itu ada konfigurasikan port yang dirutekan, aktifkan routing, konfigurasi routing, verifikasi routing, dan verifikasi konektivitas. Yang pertama ada konfigurasikan port yang dirutekan. Jadi kita konfigurasikan GO01 untuk menjadi port yang dirutekan. Tetapkan alamat IPv4 dan aktifkan. Seperti di bawah ini. Lalu ada aktifkan routing.
pastikan routing IPv4 diaktifkan dengan perintah konfigurasi global IP routing. Lalu kita konfigurasikan protokol routing OSPF untuk mengiklankan jaringan VLAN 10 dan VLAN 20 bersama dengan jaringan yang terhubung ke R1. Nah, perhatikan pesan yang menginformasikan bahwa adjacency telah dibuat dengan R1. Seperti di bawah ini. Lalu ada verifikasi tabel routing pada D1. Jadi perhatikan bahwa D1 sekarang mempunyai rute ke jaringan ini. Yang terakhir ada langkah verifikasi konektivitas. Jadi pada saat ini PC1 dan PC2 dapat melakukan ping ke server yang tersambung ke R1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk di modul 4.4 troubleshoot inter VLAN routing. Nah, yang pertama ini kita akan membahas isu atau masalah yang biasa terjadi dalam konfigurasi inter VLAN. Nah, isu yang pertama itu ada missing VLAN atau VLAN-nya hilang. Terus yang kedua itu trunk port issue. Yang ketiga ada switch access port issues. Dan yang terakhir itu ada konfigurasi issues. Nah, di sini juga ada cara how to fix-nya ya untuk masing-masing masalah. Nah, ada cara juga untuk verifikasinya. Nah, pada skenario ini topologi ini akan dipakai untuk semua masalah pada slide selanjutnya. Bisa dilihat ini ada topologi. Jadi ada VLAN 10, VLAN 20 yang dihubungkan dengan router inter VLAN-nya. Nah, di router R1-nya itu sub interface-nya ada sub interface VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 99. Nah, yang pertama tadi kan missing VLAN ya, atau hilang. VLAN itu bisa hilang jika yang pertama tidak pernah dibikin, atau nggak sengaja kehapus, atau tidak dikasih akses pada trunk link-nya. Nah, ini ada contoh pada gambar PC1 ini terkoneksi dengan VLAN 10. Nah, misalkan VLAN 10-nya itu nggak sengaja kehapus. Nah, kalau dicek lagi show VLAN brief-nya, maka VLAN 10 itu nggak ada. Nah, terus ini kita untuk memeriksa VLAN tersebut, kita pakai show interface, terus interface ID-nya switch port untuk memverifikasi masuk VLAN mana dia. Jadi kan tadi interface FA06 ya, yang bertanggung jawab dengan VLAN 10. Nah, ini di gambar yang paling kiri ini, akses mode VLAN itu inaktif dia. Nah, cara mengaktifkannya gimana? Nah, kalau caranya itu kita buat ulang. Nah, nanti itu hostnya atau addressnya itu akan dia reassign, jadi otomatis nyambung lagi. Nah, ini di foto yang kanan ini sekarang udah bikin VLAN 10-nya. Nah, cuman belum ada ini. Ya, tadi kan VLAN 10 nggak ada walaupun udah bikin VLAN 10. Nah, itu alasannya itu karena kita harus exit dulu dari VLAN subconfiguration mode-nya untuk membuat VLAN. Jadi exit dari config VLAN, terus di global config ketik VLAN 10. Nah, ketika diverifikasi maka VLAN 10 sudah muncul dan portnya itu FA06 sudah aktif lagi. Nah, issues yang kedua tadi itu switch trunk port issues. Nah, dalam legacy interVLAN solusinya kan itu disebabkan oleh ketika port yang connect ke router itu tidak
di-assign dengan VLAN yang benar. Jadi salah assign VLAN-nya. Nah, terus ada masalah pada router on a stick solution. Itu biasanya disebabkan oleh salahnya konfigurasi trunk port. Nah, ini pada S1 kita disuruh verifikasi portnya yang connect ke R1. Yang connect ke R1 kan itu FA05 ya. Yang connect ke G001. Nah, ini harus trunk link. Untuk melihat apakah port tersebut sudah trunk atau benar atau belum, kita pakai show interface trunk. Nah, maka akan muncul interface yang termasuk trunk. Nah, bisa dilihat di gambar ini FA01 sudah masuk trunk, benar. Cuman FA05 ini belum ada. Nah, iya belum ada di outputnya tadi. Nah, untuk ngecek settingan interface FA05, kita pakai show running config. Terus ini ada pagar, terus include interface FA05. Jadi ini kita ngefilter yang di show itu hanya interface FA05. Nah, bisa dilihat interface FA05, description, trunk link to R1, switch port, mode trunk, dan shutdown. Nah, ini shutdown, berarti kan nggak aktif dia. Nah, seperti dilihat portnya itu ceritanya nggak sengaja shutdown. Nah, untuk membenarkan masalah ini, kita perlu re-enable portnya dan memverifikasi trunking statusnya seperti di gambar. Ya, pertama interface FA05, terus ketik no shut atau no shutdown. Nah, maka dia akan state-nya up, dari down jadi up. Nah, ketika di show interface trunk, maka sekarang FA05 sudah muncul dan on serta statusnya trunking, berarti udah benar. Nah, selanjutnya issues yang ketiga itu switch access port issues. Nah, ketika masalah diduga dari akses port switch konfigurasinya, maka kita menggunakan verifikasi untuk eksaminasi konfigurasinya dan mengidentifikasi masalahnya. Nah, misalkan PC1 ini udah bener IPv4 addressnya dan default gateway juga udah bener, tapi dia tidak bisa ngeping ke default gateway-nya sendiri. Nah, PC1 ini seharusnya connect ke VLAN 10. Pertama kita verifikasi port konfigurasinya pada S1, karena kan yang bertanggung jawab untuk PC1 itu kan switch 1, yaitu interface FA06. Nah, maka show interface FA06 switch port. Nah, ini udah enable, tapi ini administrative trunking encapsulation oke. Oh, ini yang salah di akses mode VLAN. Dia VLAN 1. Harusnya kan VLAN 10. Nah, ini FA06 port ini sudah dikonfigurasi sebagai akses port. Terindikasi dari static access. Tapi itu muncul tapi belum dikonfigurasi ke VLAN 10, melainkan VLAN 1 tadi kan. Nah, kita verifikasi lagi nih. Show running config interface FA06. PC access port oke, switch port mode access. Switch portnya udah bener mode access. Nah, yang belum itu kita assign port FA06 ke VLAN 10. Caranya gimana? Masuk ke setting interface FA06. Nah, kita ganti yang aksesnya mode biasa tadi, sekarang aksesnya VLAN 10. Nah, ketika kita verifikasi dengan do show interface,
Maka sekarang sudah ganti akses modenya VLAN 10. Nah, sekarang PC1 sudah bisa komunikasi dengan host di VLAN yang lain. Nah, isu yang selanjutnya ini router konfigurasi. Nah, pada masalah router on a stick biasanya itu berhubungan dengan sub interface yang salah konfigurasi. Misalnya IP address-nya nggak benar atau VLAN ID-nya salah assign ke sub interface. Nah, untuk contoh R1 itu seharusnya nge-provide inter VLAN routing untuk user di VLAN 10 dan 20 dan 99. Tapi user di VLAN 10 ini nggak bisa nyambung ke VLAN lain. Nah, yang pertama itu kita verifikasi trunk link-nya. Nah, kalau dilihat di gambar ini trunk link-nya udah benar. Nah, selanjutnya itu verifikasi sub interface statusnya pakai show IP interface brief. Nah, ini hasilnya ada di gambar. Nah, lanjut kita verifikasi VLAN yang mana dari tiap sub interface itu berada. Untuk melakukannya kita show interface command. Nah, tapi kan ini outputnya itu banyak ya, banyak yang nggak perlu kita lihat. Nah, untuk mengurangi outputnya itu kita pakai filter seperti yang digambarkan pada gambar ini. Show interface itu pagar include gig atau 802.1 key. Jadi kita akan filter dan outputnya yang ada gignya. Nah, bisa dilihat ini 00 itu down statusnya, 01 up, dan 01 ini VLAN ID 1, yang 01.10 itu up, dan VLAN ID-nya 100. Nah, ini kan salah nih, harusnya 10. Untuk yang lain udah benar VLAN-nya. Berarti yang salah di settingan sub interface-nya. Nah, notice tadi kan yang G01.10 itu nggak benar, dia assign ke VLAN 100 yang seharusnya VLAN 10. Nah, ini dapat dikonfirmasi dengan kita lihat konfigurasi pada interface G001.10 encapsulation.1key 100. Nah, ini salah. Nah, untuk correct this problem kita harus config lagi sub interface-nya yang benar VLAN-nya pakai encapsulation.1key 10. Nah, seperti di gambar ini. Sekarang interface 01.10 ini sudah up dan virtualan VLAN ID-nya sudah 10. Oke. Gitu aja yang cara ngefix masalah-masalah yang muncul pada konfigurasi interVLAN. Selanjutnya kita lihat modul practice and quiz. Nah, ini bisa dilihat aja nanti jawabannya. Selanjutnya ada integrasi keislaman. Kelompok kami mengambil surah An-Nur ayat 46 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim, yang artinya sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Quran Surah An-Nur ayat 46. Nah, apa relasinya dari
materi interVLAN ini. Pertama kita lihat ini yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Sama seperti interVLAN, kalau itu enggak kita kehendaki untuk berhubungan ke VLAN lainnya, itu enggak akan bisa dia ngeping atau nge-reach host yang di VLAN lainnya. Nah, makanya itu kita perlu kehendaki ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus ini maksudnya konfigurasinya benar sesuai agar VLAN tersebut bisa saling berhubungan. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk lab dan PKA kami mengambil lab 4.4.9 dan PKA 4.2.7. Untuk videonya ini nanti kami share linknya. Iya, sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.